tidak meratanya pembangunan. Tidak hanya itu, infrastruktur, kepemilikan alat komunikasi, dan juga penguasaan teknologi. Di sini kita bisa melihat terjadi perubahan budaya. Laki-laki tidak lagi merasa malu melakukan pekerjaan perempuan. Hal yang sulit kita lihat dan mungkin kita temukan dalam budaya patriarki yang kuat. Tanpa gender, mustahil untuk memahami pembangunan dan juga perkembangan dari keterbelakangan. Tak dipungkiri, teknologi membantu manusia mempermudah hidup. Saking mudahnya, kini semua hal dapat dilakukan hanya dalam genggaman saja. Internet dan gadget membuat kita mudah melakukan interaksi, transaksi online, dan banyak hal lainnya, termasuk memindahkan sekolah, kantor, bahkan pasar. Tinggal scroll, klik, dan barang datang. Kemudahan ini membuat marketplace bertumbuh subur di kalangan masyarakat. Namun tidak semua masyarakat Indonesia merasakan hal yang sama. Ya, mungkin ini juga bukan informasi yang baru mengingat kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pembangunan. Tidak hanya itu, infrastruktur, kepemilikan alat komunikasi, dan juga penguasaan teknologi disebut pula sebagai penghambat pemerataan pembangunan. Hambatan ini makin terasa besar ketika kita berada di wilayah rawan bencana. Bencana menciptakan situasi-situasi baru yang sulit, dan banyak penelitian menyebutkan di situasi yang kritis seperti ini, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dan tidak berdaya. Namun yang terjadi pada sekelompok perempuan pengungsi letusan Gunung Rokatenda di Nusa Tenggara Timur seakan menepis hal ini. Mereka mampu resilient dari bencana, baik bencana erupsi Rokatenda 2013 ataupun bencana wabah COVID-19 4 tahun lalu. Tak hanya mampu melewati situasi kritis, para perempuan ini juga berhasil menyatukan keluarga mereka, memicu pergeseran peran laki-laki dan perempuan di masyarakat, serta mendorong munculnya kepemimpinan perempuan. Melalui Break the Glass Production ini, saya Rini Kartini ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana bencana, teknologi, dan perempuan mempengaruhi perubahan sosial di kelompok yang memiliki budaya patriarki yang kuat. Dan kisah perempuan pengungsi Rokatenda ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang tantangan di tempat baru, yang kedua tentang tantangan bencana, teknologi, perempuan dalam perubahan sosial, dan yang ketiga beberapa hal yang kita pelajari dari kisah perempuan Rokatenda ini. Gunung Rokatenda di Nusa Tenggara Timur meletus pada hari Sabtu sekitar pukul 4:27 waktu Indonesia Tengah. 3 orang warga meninggal akibat letusan itu. Gunung Rokatenda terletak di Pulau Palue, Kabupaten Sika, NTT. Hingga Sabtu sore laporan dari Camat Palue menyebut ada 3 warganya yang meninggal akibat letusan itu. Sementara 2 anak-anak masih hilang, terbawa aliran lahar. Erupsi Gunung Rokatenda di Pulau Palue tahun 2013 memaksa masyarakat yang tinggal di sana berpindah ke Pulau Flores, tempat yang lebih aman bagi mereka. Namun masalah baru kemudian muncul. Mereka kehilangan mata pencaharian mereka. Karena Mama bisa bedakan di desa dengan di kota. Di desa ada makanan lokal yang kita kerja dari ini. Hasil tanaman sendiri. Setelah kita pindah ke kota, sudah ada perbedaan. Kita tidak punya lahan, tidak punya penghasilan apa-apa. Para suami merantau dan para istri menenun untuk menyambung hidup. Namun masalah lainnya kemudian muncul. Mereka tidak tahu bagaimana menjual hasil tenun mereka karena mereka tidak mengenal pasar, dan jual beli adalah satu hal baru bagi mereka bahkan di tingkat pasar tradisional sekalipun. Kami di Palue tidak tahu untuk jual beli. Di sana itu kami punya makanan lokal itu hanya tanam saja. Hanya setiap harinya kami kerja kebun, kami tanam makanan lokal itu hanya untuk buat makan, jadi tidak jual. Itu sangat beda sekali. Mama sampai ke pasar itu karena mama dari desa tidak biasa ini jual. Tapi setelah masuk ke kota, caranya gimana mama harus ini belajar. Harus berani untuk bisa jual ini tenunan. Supaya bisa ini menafkahi suami anak, kebutuhan rumah tangga.
anak sekolah. Dari ikat tenun saja. Untuk jual beli itu belum tahu. Kami ikat tenun hanya untuk adat dan untuk pakai saja. Kalau untuk jual beli kami belum tahu apa-apa. Perlahan mereka pun belajar menjajakan hasil tenun pewarna alam mereka. Namun, hasil belajar ini tidak sepenuhnya membahagiakan. Harga tenun ikat yang mereka jual tidak sepenuhnya mendapatkan harga yang layak. Harga layak untuk selembar tenun pewarna alam dengan motif kecil dan sederhana adalah 1 hingga 1,2 juta kala itu. Namun mereka lepaskan kain tenun ikat produksi yang mereka buat dan di angka 300.000 hingga 400.000 saja. Tidak ada pilihan lain karena tuntutan hidup semakin berat. Dan di tengah beratnya kehidupan ditambah dengan wabah COVID-19 yang melumpuhkan hampir semua sektor kehidupan, kemudian mereka membentuk sebuah kelompok tenun ikat yang mereka namai Bolaso, yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti terima kasih. Kelompok ini mencoba untuk menjajakan hasil tenunan mereka melalui media sosial. Namun sayangnya, kelompok Bolaso ini hanya mempunyai 2 penenun saja yang mempunyai Android. Dengan tertatih-tatih, keduanya belajar menggunakan Android dan belajar mengenal media sosial. Sekitar tahun 2016, kedua penenun memutuskan untuk menjual hasil tenun pewarna alam mereka melalui platform Facebook dan juga WhatsApp, tentunya dengan bahasa yang sangat sederhana dan foto seadanya. Hasilnya, kain tenun yang mereka produksi mendapat harga yang jauh lebih layak dibandingkan sebelumnya, yakni 700 hingga 800.000 per lembarnya. Bencana membuat perempuan Rokatenda menjadi sumber utama pendapatan keluarga, menggeser posisi dan peran suami. Keadaan ini kemudian mempengaruhi pola-pola pekerjaan suami. Para suami yang umumnya adalah nelayan, pekerja serabutan, atau pekerja migran, mereka berpaling pulang kembali ke kampung untuk membantu istri mereka memproduksi kain tenun pewarna alam. Mereka mengambil bahan mentah, menggulung benang, mewarna benang-benang itu, dan mengawal istri mereka untuk menjual kain di pasar. Anak-anak juga terlibat dalam produksi. Wanita mengatur seluruh proses. Perempuan menjadi manajer yang mengatur produksi pembuatan sarung pewarna alam ini dengan melibatkan suami dan anak-anak mereka. Di sini kita bisa melihat terjadi perubahan budaya. Laki-laki tidak lagi merasa malu melakukan pekerjaan perempuan. Hal yang sulit kita lihat dan mungkin kita temukan dalam budaya patriarki yang kuat. Puja Mondal dalam artikelnya berjudul Social Change, Characteristic and Factors menyebutkan bahwa social change means human change, which take place in the life patterns of the people, and basically it refers to the change in social relationship. Perubahan sosial berarti perubahan kemanusiaan yang terjadi pada pola kehidupan masyarakat. Pada dasarnya ini mengacu pada perubahan dalam hubungan sosial, termasuk di dalamnya terkait idealisme, adat istiadat, dan juga cara manusia hidup. Hal ini terlihat dari kondisi lingkungan yang memaksa mereka untuk beradaptasi, dan ini membuat para wanita ini menjadi pemimpin untuk keluarga mereka. Mereka berhasil tidak hanya dalam memproduksi dan menjual sarung, tapi juga dalam mengambil keputusan mengenai biaya sekolah anak-anak mereka, biaya hidup sehari-hari, biaya adat, dan juga biaya rumah produksi mereka. Produksi tenun pewarna alam yang mereka lakukan memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama penenun dan meningkatkan kompetensi serta keterampilan para perempuan ini. Ada proses berbagi, ada proses bertukar informasi dan menyemangati mereka membentuk suatu kelompok atau organisasi dengan susunan organisasi yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Awalnya kelompok ini merupakan kelompok kerja tanpa aturan yang mengikat, kemudian berkembang menjadi koperasi yang fungsinya mengendalikan mutu tenunan dan juga mengatur harga jual. Untuk memberikan dukungan finansial, mereka lakukan dengan melalui pinjaman dari tabungan bersama. Hendrikus Pedro dalam penelitiannya berjudul Transformation of Women's Leadership Through Producing Natural Dyed Hands Woven Fabric menyebutkan bahwa koperasi milik kelompok Bolaso ini kemudian menjadi inkubator di mana perempuan belajar mengembangkan dan mengatur produksi tenun.
Aktivitas kelompok penenun lambat laun menjadi mengubah koperasi menjadi kekuatan pendorong transformasi kampung pengungsi menjadi sebuah daya tarik wisata lokal, nasional hingga internasional. Dalam proses ini, para penenun menjadi agen perubahan yang membawa kesejahteraan bagi komunitasnya dan juga sekaligus membawa perubahan sosial pada masyarakat. Meningkatnya pendapatan membuat para perempuan ini memiliki daya tawar dan kedudukan yang tinggi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Posisi ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi suami dan anak-anak untuk ikut serta dalam proses produksi. Proses kerja kelompok ini kemudian memberikan mereka pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan di masyarakat. Kita bisa melihat adanya transformasi kepemimpinan perempuan dalam masyarakat pengungsi Rokatenda. Christine Verschoor dalam bukunya berjudul Underdevelopment Gender menyebut bahwa gender as an expression of power is an indispensable analytical category for social change. Hal ini sebenarnya mengungkap realitas tak kasat mata dan perjuangan sosiopolitik serta memberikan suara bagi kelompok subaltern. Ini berkontribusi untuk memperbarui metode, mendekonstruksi, dan membangun kategori dalam konsep inovatif menantang paradigma dominan. Without gender, it is impossible to understand development and the development of underdevelopment. Tanpa gender, mustahil untuk memahami pembangunan dan juga perkembangan dari keterbelakangan. Dalam kisah perempuan Rokatenda dalam Setapak Digital, kita bisa melihat perempuan dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan dan proses produksi kain secara tradisional dengan bahan pewarna alam telah mendorong mereka untuk memainkan peran utama dalam keluarga, dalam kelompok, dan masyarakat. Karya-karya ini memberikan mereka ruang untuk terlibat dalam interaksi pembelajaran. Dan dalam interaksi pembelajaran, pemimpin alami dapat memberikan pembelajaran kepada perempuan lainnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru. Kisah perempuan pengungsi Rokatenda dalam menghadapi bencana menunjukkan bahwa perubahan lingkungan dan kemampuan untuk resilient menghadapi bencana telah menghapus stigma bahwa perempuan tidak bisa memimpin. Dalam situasi kritis, perempuan tampil sebagai individu yang pertama kali bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Pengalaman sulit ini memudahkan perempuan untuk bisa beradaptasi dan menjadi pemimpin dalam perubahan situasi. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari bagaimana perempuan Rokatenda menyusuri setapak dan setapak digital ini adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan kemudian mereka mampu menyatukan keluarga, memanggil pulang suami yang merantau ke luar negeri, dan kemudian bersama-sama tidak hanya mengembangkan usaha tenun ikat mereka saja, namun juga melestarikan tenun ikat warna alam sebagai warisan budaya dan menjaga serta merawat alam mereka.